Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Citra Hakiki dengan NIM 21 dari Prodi Bioteknologi. Di sini saya akan memenuhi tugas case based learning yang bertemakan kerusakan DNA, mata kuliah biologi molekuler, dan dosen pengampu Ibu Dinar. Sebelum saya mulai, saya akan memberi kata-kata untuk hari ini. Bunga melati harum mewangi tumbuh indah di tepi taman. Mari kita mulai hari ini dengan semangat dan kebersamaan. Pendahuluannya merupakan Escherichia coli merupakan salah satu bakteri coliform yang termasuk dalam famili Enterobacteriaceae. Enterobacteriaceae merupakan bakteri enterik atau bakteri yang dapat hidup dan bertahan di dalam saluran pencernaan. Escherichia coli merupakan bakteri berbentuk batang bersifat gram negatif, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan merupakan flora alami pada usus mamalia. Nah, apa sih jenis mutagen yang dapat membuat E. coli ini bermutasi? Mutagen adalah bahan yang dapat menyebabkan adanya mutasi. Mutagen terbagi atas 3 golongan, yaitu kimia, fisik, dan biologi. Mutagen yang menyerang E. coli merupakan mutagen kimia, yaitu mutagen formaldehida. Nah, setelah terpapar oleh kondisi lingkungan, apa yang akan terjadi pada materi genetik E. coli ini? Yang pertama ada radiasi UV. Radiasi UV ini berdampak pada menyebabkan kerusakan DNA melalui pembentukan dingin dimers yang mengganggu replikasi DNA dan transkripsi. Jika kerusakan ini tidak diperbaiki oleh mekanisme perbaikan DNA, mutasi permanen dapat terjadi. Yang kedua, paparan zat kimia. Paparan bahan kimia seperti etidium bromida, aflatoksin, atau nitrosamin dapat menyebabkan mutasi genetik dengan cara menghapus atau menyisipkan basa nitrogen pada DNA. Lalu kekurangan nutrisi. E. coli akan masuk ke fase dormansi, tetapi beberapa mutasi adaptif dapat terjadi untuk mendukung kelangsungan hidup dalam kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Responnya, pengaktifan sistem perbaikan DNA termasuk rekombinasi homolog untuk memperbaiki kerusakan genetik. Selanjutnya, implikasi akibat kerusakan materi genetik pada E. coli. Nah, yang pertama ada gangguan metabolisme seluler. Gangguan metabolisme seluler ini kerusakan DNA yang tidak diperbaiki dapat menghambat replikasi dan transkripsi sehingga mengganggu metabolisme dan pembelahan sel. Selanjutnya, resistensi antibiotik. Kerusakan DNA dan mutasi dapat meningkatkan evolusi resistensi antibiotik pada E. coli. Nah, yang ketiga, perubahan evolusioner. Mutasi yang diakibatkan kerusakan DNA dapat berkontribusi pada adaptasi lingkungan, tetapi juga dapat menyebabkan hilangnya fungsi yang penting. Nah, jenis repair yang dapat diterapkan pada E. coli ini. Yang pertama ada direct repair. Proses ini melibatkan enzim fosfoliyase yang memperbaiki kerusakan akibat radiasi UV seperti kolobutane pyrimidine dimers dengan menggunakan energi cahaya biru. Lalu, base excision repair atau BER yang memperbaiki kerusakan DNA berupa modifikasi basa seperti oksidasi, deaminisasi, atau depurnasi. Enzim kunci dalam mekanisme ini adalah DNA glikosilase yang memotong basa yang rusak dan menghasilkan situs AP. Selanjutnya, nucleotide excision repair NER. Mekanisme ini menghilangkan kerusakan DNA yang lebih besar seperti pulsi adductus atau dimer timin.
Lalu mismatch repair. MMR memperbaiki kesalahan replikasi DNA seperti mismatch base protein utama yang terlibat termasuk MUTS, MUTL, dan MUTH. Nah, kesimpulannya adalah kerusakan DNA pada Escherichia coli akibat mutagen seperti M1G dan agen nitrosasi dapat menyebabkan mutasi, mengganggu replikasi DNA, dan mempengaruhi fungsi gen. Meski E. coli memiliki mekanisme perbaikan DNA atau BAR, NER, MMR, HR, kegagalan perbaikan dapat memicu resistensi antibiotik, mutasi persisten, atau gangguan fungsi genetik yang berdampak pada evolusi mikroorganisme. Saya menggunakan menggunakan 3 jurnal ini sumbernya. Selesai sudah tugas saya, selesai sudah presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.